Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi singkat dari mata kuliah sistem basis data, yakni Database Design. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Pratama dengan NPM 2315061. Dan saya AM Rama dengan NPM 231506117. Saya Geralias Manuel Gultom dengan NPM 231506101. Saya Hanif Daul Haq dengan NPM 231506109. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zain, NPM 231506109. Pentingnya pemodelan data. Pemodelan data sangat penting untuk menangkap dan mengkomunikasikan kebutuhan informasi dengan akurat. Ini membantu dalam memahami kebutuhan bisnis dan menghindari kesalahan serta kesalahpahaman. Kenapa pemodelan data itu sangat penting? Karena di dalam bisnis, dengan adanya eh, pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh klien kita, maka kita dapat menghemat waktu dan juga uang, serta kita dapat memberikan yang terbaik untuk bisnis kita nanti. Next. Untuk pemodelan data itu terdapat tiga, yaitu konseptual, logis, dan fisik. Dan ketiganya ini saling berurutan ya. Yang pertama itu model konseptual. Model yang menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari suatu bisnis yang berfokus pada apa yang secara konseptual ideal daripada implementasi teknis. Jadi di model konseptual ini kita hanya memahami apa yang ingin apa saja entiti-entiti yang penting, seperti contoh mahasiswa ataupun lainnya ya. Ya, tapi tidak harus spesifik. Nah, kemudian terdapat model logis yang di mana model ini adalah lanjutan dari model sebelumnya, yaitu konseptual. Model ini mencakup semua entitas dan hubungan, biasa diilustrasikan dalam diagram hubungan entitas. Jadi di dalam model logis ini adalah lanjutan dari model konseptual yang di mana entitas-entitas yang tadi kita sudah buat, maka kita hubungkan satu persatu. Dan kemudian terdapat model fisik. Jadi model fisik adalah perluasan dari model logis dan mendefinisikan bagaimana database akan diimplementasikan. Model ini mencakup definisi tabel, tipe data, tampilan indeks, dan objek database lainnya. Dalam sebuah database, terdapat beberapa aspek penting yang diantaranya ialah entities. Entities dalam dunia nyata dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek-objek lain yang dapat berupa orang, objek, konsep, atau peristiwa. Tujuan dari entities adalah untuk menampilkan sebuah data, bagaimana data disimpan dan divisualisasikan proses data yang nantinya saling terhubung. Next. Selanjutnya ialah instance, nilai-nilai spesifik atau turunan dari setiap entitas yang ada dalam database. Misalkan terdapat sebuah entitas buah, maka entitas ini instansinya itu bisa seperti durian, mangga, melon, dan jenis-jenis buah yang lainnya. Singkatnya, instansi ini ialah turunan dari setiap instansi yang ada pada database. Next. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu tentang atribut. Atribut ini sendiri adalah pemanjangan dari instance, yang mana atribut ini terdiri dari komponen penting yang bisa digunakan untuk menandakan karakteristik tiap entitas atau instance dalam database. Untuk contohnya, di sini ada entitas mahasiswa
yang memiliki atribut nama, jurusan, NPM, entitas mobil yang memiliki atribut merek, model, harga, dan entitas karyawan yang memiliki atribut jabatan dan gaji. Selanjutnya ada lagi identifiers. Identifiers ini eh, kata mungkin bisa dibilang lanjutan dari atribut tadi. Jadi setelah dijabarkan apa saja atributnya bisa dijabarkan lagi lebih rinci dalam identifiers ini. Syarat dari identifiers ini adalah harusnya eh, identifiers ini bersifat unik sehingga tidak terjadi duplikasi pada data. Untuk contoh dari entitas mahasiswa mungkin memiliki identifier sebagai berikut. Satu, NPM yang di eh, yang dibuat dengan tipe data varchar yang berisi identifiers yang unik untuk setiap mahasiswa dibuat sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada identifiers nama dengan tipe data varchar, isinya adalah nama lengkap mahasiswa. Lalu jurusan tipe data varchar, isinya adalah program studi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah tanggal lahir dengan tipe data date yang isinya adalah tanggal lahir dari mahasiswa tersebut. Izin melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Modeling atau ERM dan juga Entity Relationship Diagram atau ERD dalam desain database. Yang pertama yaitu ERD. ERD adalah alat untuk menggambarkan dan mendiskusikan kebutuhan data bisnis yang berguna dalam proses desain sistem. Hal ini membantu dalam memvisualisasikan dan memvalidasi model data bersama dengan klien, yaitu ilustrasi dari logical model yang telah dijelaskan tadi. Next. Nah, model data juga harus bebas implementasi. Model data konseptual yang baik harus tetap sama tanpa memandang jenis database yang digunakan. Model ini tidak tergantung pada implementasi fisik sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis database seperti hierarkis, jaringan, atau relasional. Lalu yang kedua yaitu Entity Relationship Model atau ERM. ERM mencakup daftar semua entitas, atribut, dan hubungan di antara entitas yang dianggap penting, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Model ini memberikan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, tipe data, dan batasan-batasan, meskipun tidak selalu memerlukan diagram. Izin menjelaskan penjelasan dari Zaki Zain. Ya, kemudian ini ada tujuan dari ER modeling. Yang pertama itu ada menangkap semua data yang diperlukan. Yang kedua itu memastikan bahwa data hanya muncul sekali. Yang ketiga tidak memodelkan data yang dapat diturunkan dari data lain yang sudah dimodelkan. Dan yang terakhir itu menempatkan data di lokasi yang logis dan dapat diprediksi. Kemudian di sini terdapat contoh IRD yang berlatar belakang klinik. Di sini terdapat empat entitas, yang dimana entitas pertama itu ada klinik, kemudian entitas kedua itu ada dokter, entitas ketiga itu ada pasien, dan entitas keempat itu ada rekam medis. Nah, di setiap entitas ini terdapat atributnya sendiri. Yang di klinik itu ada ID klinik dan bidang. Dalam entitas dokter ada NIP, nama, spesialisasi, umur, dan ID klinik. Yang dalam pasien itu ada ID pasien, nama, umur, alamat, jenis kelamin, klinik, dan ID rekam. Kemudian dalam entitas rekam medis terdapat ID rekam, tanggal periksa, nama dokter, nama penyakit, asal pemesan, ID pasien, dan ID klinik. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara entitas ini. Yang pertama itu antara klinik dan dokter itu terdapat hubungan one to many, di mana dalam satu klinik itu terdapat banyak dokter yang dapat bekerja dan banyak dokter itu dapat bekerja dalam satu klinik. Kemudian hubungan antara klinik dengan pasien, di mana
itu hubungannya one to many juga. Dalam satu klinik itu eh, banyak pasien yang dapat berobat dan banyak pasien itu dapat berobat dalam satu klinik. Kemudian hubungan antara pasien dan rekam medis ya ini one to one, yang dimana eh, masing-masing pasien itu mempunyai satu rekam medis dan satu rekam medis itu dimiliki oleh satu pasien. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.